Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaina Nafila Zafana dengan NIM 2010140968 guna memenuhi tugas Manajemen Kurikulum Pendidikan, dosen pengampu Ibu Wiji Hidayati MAG. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan program pendidikan terbaru yakni tentang kebijakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada 4 poin yang akan saya paparkan. Yang pertama, konsep dasar dan landasan kurikulum pendidikan. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau biasa disebut dengan MBKM adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi atau landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nomor 3, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dan nomor 4, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi. Dan yang kelima yaitu Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Dan yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dan yang ketujuh, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dan yang kedelapan, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Nomor 9, Menteri Desa Penggunaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum dan Pendampingan Masyarakat Desa. Poin yang kedua yaitu tentang program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di perguruan tinggi tahun 2020. Tantangan yang dihadapi perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum apalagi di era industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berporos pada berakhlak mulia. Salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut adalah lahirnya kebijakan hak belajar bagi mahasiswa di luar program studi atau Pemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi. Kebijakan yang populer dengan nama Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau biasa disingkat dengan MBKM dimaksud untuk mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dan hal ini juga mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja nantinya. Saat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan diambil, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal. Poin yang ketiga adalah tanggapan saya sebagai mahasiswa dalam menanggapi program Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Kurikulum 2020 ini menjadi acuan bagi perguruan tinggi yang mengimplementasikan Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Selain program Merdeka Belajar memberikan wadah baru untuk mengolah skill, dengan kurikulum baru ini menurut saya sangat membantu mahasiswa. Di sisi lain, mahasiswa yang memiliki peluang kerja yang luas dan akan memadai.
Karena tidak sedikit mahasiswa yang merasa dirinya salah jurusan ataupun keluhan lainnya tentang jurusan, sehingga adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut harus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Dan poin yang terakhir yaitu respon perguruan tinggi pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beberapa respon perguruan tinggi tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM telah diluncurkan pada awal tahun 2020 dan pada tahun 2021. Program-program ini dari kebijakan tersebut, khususnya terkait program hak belajar 3 semester di luar program studi, telah banyak digulirkan di berbagai media. Pemerintahan telah gencar mempromosikan berbagai program tersebut lengkap dengan beragam mekanisme termasuk ekuivalensi SKS dalam kurikulum di program studi. Tak dipungkiri, program yang nampak begitu progresif ini telah membuat banyak perguruan tinggi terengah-engah dan mengikutinya saat beberapa mahasiswa menunjukkan antusiasmenya merespon tawaran program-program tersebut. Beberapa platform yang menawarkannya, salah satunya yaitu yang saya ketahui adalah Pejuang Muda, yang mana anggotanya ada di seluruh Indonesia, dan yang saya ketahui sendiri yaitu kakak kelas saya yang mengikuti program tersebut, di mana di situ menjadi acuan untuk bekerja nyata bersama anak-anak difabel gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.